Nanti bisu. Kayak mana kalau kayak gini cara mengantisipasi bahasa apa itu Marupo? Kayaknya harus kita susun strategi. Tapi kalau mengingat dari perkataan Mbah Suro, strategi kita itu adalah Kalem, kalem, merendah, merendah. slow, tenang, agar musuh juga ikut tenang. Tapi kan yang kita hadapi ini bukan kaleng-kaleng. Itu juga yang saya pikirkan. Tapi bener, ada beneran sih. Gini ya Mas Panji ya. Dia ibaratnya Anda sopan, kami pun sederhana, kan seperti itu. Tetapi kayaknya mereka tuh memang, kalau kita slow, mereka tuh memancing emosi kita. Kalau kita sudah terpancing emosinya, pasti kita akan semakin melemah. Ya seperti itu, kalau emosi kita membara, kekuatan api mereka juga lebih besar. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Mbak Suro. Kekuatan mereka itu adalah api. Api, Batara Durga. apa iya? Tapi ya, kalau tuntutannya hanya sekedar mencari galung jalu itu, ya kan? Siapa? Adiknya? Iya, muridnya. Ya kan ini kan gimana gitu, gurunya galung jalu bersama adiknya Galung Jalu, galung jalu, Pati Asmoro. Pati Asmoro. Kalau sekedar hanya mencari galung jalu aja, ya kan? Kenapa dia harus bertahan di sini kalau dia tuh nggak menemukannya? Yang kalau saya secara logika, cara hemat pikir saya itu, dia tuh juga menginginkan sesuatu yang di mana tentang pusaka yang sudah kita ambil yang bersama guru sekarang, untuk dikuasainya. Namun diantara itu makanya dia memperlambat, kan? Dan sempat menahan Blaze. Itu mungkin untuk mencari cara bagaimana dia bisa menembus dan menguasai pusaka itu. Saya nggak yakin tuh kalau dia hanya sekedar mencari seorang murid, karena kalau memang dia sudah tidak ketemu atau mati, itu hal biasa bagi mereka. Mereka itu bukan orang yang berpikiran baik. Mereka itu hanya memikirkan kekuasaan. Kalau sekedar seorang murid seperti Galung Jalu itu aja dicari sampai lama-lama di sini, kayaknya nggak logis. Nggak logis. Pasti dia mencari alasan. Tapi gini juga sih, mereka kan belum menemukan titik Iya, terangnya. Bahkan kita kan masih menutupinya. benar. Seperti itu. Benar. Jadi gini, seperti apa ini, kayak si Bopo Maruto ini, dia kan orang sakti. Nggak mungkin dia nggak bisa merasakan atau menerawang. Nah, ini dia hanya sekedar mengoreksi. Apabila ada yang sanggup membongkar atau bisa dia mampu membongkar, dia ini akan menuntut segala sesuatu dengan cara tuntutan tadi. Tuntutan yang dimana dia itu minta ganti kerugian atau menuntut apa segala macam dengan meminta pusaka. Nah, itu salah satu kelicikannya, itu yang saya khawatirkan. Itu kalau saya bolak-balik ini, saya cermati bener-bener dia ini kayaknya memang ada tujuannya ke situ. Galung Jalu ini hanya sebagai jembatan, Iya. titian.
alasan. Itu yang saya pikirkan. Nah, kenapa kemarin itu sempat pusaka itu diberikan sama Kromo? Memang Kromo ini kan memang punya kesaktian luar biasa, ya kan? Dan di antara itu Kromo ini mempunyai rahasia. Itu udah menjadi rencana guru. Nah, rencana Mamas itu memang kayak gitu. Agar apabila dia gila, tidak bisa diobati oleh si Bopo Maruto, tentunya ini akan jadi manfaat untuk kita semua. Karena kalau bisa diobati bahaya. Ya bahaya dong. Nah, makanya kita harus melindungi yang namanya Kromo. Kita harus lindungi dia, jangan sampai terbawa oleh mereka. Biarkan dia gila. Nah, yang penting jangan berkeliaran. Takutnya dia keliaran. Nah, tinggal picek lah nih. Picek pun udah mulai gila perempuan. Wah, dia kemarin saya tengok datangi cewek sampai bawa berah, dia sakut di kepalanya, kan gila. Picek udah mulai gila wanita, dia lupa tugas. Orangnya Delia jadi rayu lagi kok. Siapa tuh? Ini siapa? Ini bukan Nenggelis. Ngelis dirayunya sama Mbak Picek. Dibawain emas, dibawain bunga. Asal kamu tahu. Dapat dari mana dia? Dapat dari mana? Nggak tahu. Mungkin simpanan dia selama ini. Saya khawatir kan. Dia kan suruh jaga Kromo. Lepas si Kromo, putus kita. Pening kita nyari. Yang suruh jaga siapa? Picek. Ya kita bertugas terus. Kromo lagi lasak gitu. Itu makanya kalau sempat dia budal sampai ke daerah-daerah sana curi ternak orang, telanjang dia di sawah-sawah, kenapa nggak pening kita? Ya malu. Coba. Nggak ada yang malu, orang kita nggak mengaku sebagai PSS itu. Karena orang juga menyaksikan itu dari PSS. Setelah ya masyarakatnya juga bukan cuma bodoh, Pan. Masyarakat juga tahu, kadang-kadang dia melihat di publik, ya kan? Oh, ini yang orang dari PSS ini kan gitu, sampai sini, wah kita kena kerok masa. Kok kalian biarkan telanjang-telanjang di kampung kan gitu ya kan? Pasti itu yang saya khawatirkan, jelek lagi nama PSS. Makanya Picek kadang-kadang udah marah juga itu. Kau jangan kayak gitu kan. Gara-gara perempuan kau dari pagi sampai sore sampai siang dia baru datang, baru balik. Coba. Lupa deh. Ya lupa lah kalau udah nampak setumpuk tapi lebat itu dia. Stabat berarti. Hah? Stabat. Ya nggak tahu, pokoknya kemarin tuh saya pulang, dia balik, aku lagi live itu. Udah PH di atas apanya udengnya. Dari mana dia dapat PH? Ngakunya sih memang dia jalan sangkut jemuran katanya. Ya itu makanya dia kan nggak tahu apa yang nyangkut di kepalanya orang, dia picek. Pikirnya ini kiwir-kiwir udengnya itu aja. Kayak kadang-kadang kalau ada apa-apa tuh orang lagi serius, kalian jangan bercanda. Marah dia sama Bunda Jaki ya. Apa tadi? Kalau Entah, kalau nggak tahu sih. angin. Langsung angin deh. Ada apa ini kok? Saya nampak peler. Lihat langsung angin. Seperti hijau. Jangan-jangan Merinding saya. Bayangan hijau saya melihat. Iya. Hah, Saya Bus. kira palong. kalong apa, Mister? ke sana. Iya. Bus hilang. Saya sempat merasakan tadi. Langsung bergoyang semua nih pohon-pohon ini. Hah. Terus datang. Hijau. Di Basing Su. Jangan-jangan ini. Basing Su. Bukan. Ini? Basinso pasti ketawa dia. Oh iya. Oh, Broto Wali. Iya. Maruto. Sambiroto.
Ah, nggak bisa. Ada apa ini? Sambil rotan bisa betul. Hati-hati, Pan. Angin langsung berdatang kan lo. Pan. Mau goyang ini, Pan. Wah, Bisa angin kencang datang ini. Kuat kalian ini. Tapi serangan dari belakang. Biasanya serangan belakang ini. Jadi kalau ini. Mana apa nih? penduren. Buahnya kok ada itu? Oh, daun ini Master. Ada berapa? Ini, kadal. Oh, CS rupanya. Kadal CS-nya. Iya. Lah. Nah, saya kan kadal gurun, dia kadal situ, kadal semak. Oh, lagi jam. Kamu nampak tadi jam? Hah? Nampak tadi? Enggak. Tadi. Hah? Kelebatan tadi. Hah? Tahu? Enggak tahu. Kayak jangan main game aja kamu Master. Enggak ada saya main game, Mas. Alah, kamu tadi main game aja Master. Saya enggak ada main game, Mas. Terus? Pakai lampu saya ini. Lampu kamu kenapa? Bisa kok. Baterainya Baterai udah dicas. minta ganjal. Udah tadi diganjal. Belum. Alah. Apalah tadi itu ya? Kadang ngobrol. Suara apa? Kayak kemarin. Kamu ngobrol Master. Kadang ngobrol suaranya. Iya. Oh, ngapel pula korban sini. Gimana suara tadi? Ada lah. Ada di pantat. Suara apa yang mau dengar, Pan? Sampai ada di mana? Suara kodok itu. Sampai ada di mana? Oleh, ada. Nah, kan? Kita tengok tuh. Hah. Gojong. Wah. Lemak manis lambu ya. Kayak gak ada orang kayak deh. Tuannya kayak gitu ngedutnya ya. Ini yang dibilang Basuro ini. Kekuatannya netek. Lempar yuk. Sebelah.
Astagfirullahaladzim. Tuh, ada maju tuh. Ada bel. Sama-sama. Keluar tuh. Udah berhenti. Dengar gak sampai tuh suara kejutnya? Gawat kali ya. Gimana Mister? Ini sepertinya Mbah Maruto serang jujut ini. Nengen dia. Parah Mbah Maruto rupanya ya. Ini gimana nih? Mau kita selamatkan bahaya kita nih. Tapi sebaiknya kita perhatikan aja dulu. Kasihan kali dapat wanita dari mana dia? Suaranya betul-betul mengetek apa yang dikatakan Basuran betul. Duduk. Wah. Gila. Kok perempuannya diem aja ya? Itulah aku herannya nih. Datangin pan. Gila nih. Jangan diem dir. Parah sekali nih. Melawan bahaya gitu Mas. Diselamatkan bahaya nih Mas. Ya masa kita biarin aja, salah juga kita. Hah? Ini dia udah semakin kuat loh dan itu makanya kita gagalkan aja rencananya. Udah deh. Gila, berangsang betul lah. Tapi dia netek aja, nggak ada lain-lainnya gitu. Dapat dari mana dia? Dia cananya. Aduh.
Batu ya. Batu. Deketin deh. Nanti lepas penjara. Kanibal betul lah. Sini orang. Sabit lagi orang. Jauh lagi. Apa aja kemari? Urusan orang tua ngikut-ngikut, bukan nggak tahu. Saya datang kemari ngikut-ngikut. Waduh.
Enggak gitu, Mbak. Kau belum kau gini. Itu urusan orang tua. Kewajiban. Kewajiban apa yang seperti itu? Kewajiban apa, Pak? Mbak, kenapa kamu mau itu dia? Itu kewajiban, bukan ada pemaksaan. Tidak saudara itu sapu. Istri kamu dia rupanya. Istri kamu dia rupanya. Nggak perlu tahu. Kalau bukan istri tidak mungkin kalau dia mau. Ya contohnya dia nggak marah nggak apa kan. Sampean tengok sendiri. Wah, Peleng ini memang nggak menghargai orang tua, kebutuhan orang tua. Kebutuhan Peleng apa yang miskin, seperti Peleng. itu, Wah? Itu udah nggak layak. Ya bukan mahram kamu, bukan muhrim kamu. Mau dapat dari mana wanita itu? Hah? Itu saudara nggak perlu tahu. Bapak Maruto, nggak boleh pantang, ini dosa. Itu Dosa ini, kebutuhan, Bapak Maruto. kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan orang tua itu Kebutuhan anak nafsumu, muda kan? nggak tahu. Kebutuhan orang tua tuh kok kayak kamu nih, udah tinggal nikmati masa tua. Tuh ibadah, ngaji, sholat. Wah, sampean ini ngajeni orang tua. Orang tua tuh lebih paham. Ya betul, kemungkinan Anda lebih paham. Dan Anda tuh lebih tua daripada saya. Tetapi tidak salah kalau saya tuh mengingatkan yang tua. Jika yang tua itu salah. Pak, pergi, Pak, pergi, Pak, pergi, Pak, pergi. Pergi kok nggak mau dia. Dia tuh sayang sama saya, nggak ada pemaksaan. Emang dia saya butuh, dia memberi. Kamu dapat di mana nih? Nggak perlu tahu. Di Lapu Tua saudara. mana kamu dapat ini? Nggak perlu tahu. Allah. Mbak, kenapa kamu mau sama orang tua kayak gini? Hah? Kenapa? Betul. Mbak, lepasin itu, Pak. Oh, nggak bisa. Tua-tua keladi, semakin tua. Kalau semakin dilepaskan dia, saudara tak copot nyawa saudara. Wih, kamu Tuhan bisa nyemput nyawa kami. Mau coba? Hah? Kamu Tuhan yang bisa kapan saja menyambut nyawa seseorang. Ya, kita buktikan sama-sama manusia itu kalau saudara suruh lepaskan, ya tak copot nyawa kalian ini. Sekuat apapun ilmu kamu, jika Allah tidak menghendaki kami mati, tidak akan pernah terjadi. Betul, cuman itu udah ketakdir. Jangan Mbak kayak Maruto. gitu, Mbak. Bapak Maruto itu perbuatannya nggak benar. Kok nggak bener, orang itu kebutuhan yang nggak ada pemaksaan. Ya, saudara suruh pergi pun nggak mau kan? Tapi kan bukan muhrim. Itu kan kebutuhan Mbak Maruto, anak Mbak muda ini- tuh nggak bisa tahu. Iya, tapi Bapak menumbalkan kan? Tumbal itu kan? Enggak, Enggak bagaimana? kok tumbal itu memang kebutuhan saya. Ya itu anak siapa? Nggak tahu. Ku tengok tuh. Ih. Mulutnya berdarah. Ya ampun. astagfirullah. Sebetulnya kamu netek atau lain lagi sama dia ini? Itu anak muda nggak perlu tahu, itu urusan orang tua, itu kebutuhan orang tua itu. Ini terluka, celaka ini. Ini ada Berdarah. barbut ya? Barbut ini. Mbak, pergi Mbak, pergi Mbak. Pergi. Mbak. Dek, pergi Dek. Sampai mulutnya berdarah. Mbak apa ya aja, Pak? Itu urusan Mbak, kalian anak muda nih nggak mau tahu, nggak usah gini, tahu gitu. Oh gawat sama sahabat betul-betul memang ditetei betul netek dia. Bukan Inilah ada airnya kayak kalau tetek nggak mungkin keluar darah. Iya, mungkin berdarah. Lah, ini apa? Berdarah itu maksudnya. Iya, tapi kok dimaca dia nggak suruh pergi pun nggak mau. Nanti kena gendam. Mbak, Wah, Mbak, parah ini. Mbak, Mbak, Mbak. kamu kenapa kok mau sama orang tua ini? Hah? Apa nggak ada yang lebih muda lagi yang mau sama kamu? Kok kamu mau dibayar sampai kempet tetek aku, Sampai kempet. Astagfirullah. sampai di sini dong. Kalau sih lagi. Udah, anak muda tuh nggak usah urusan sama orang tua. Bangun. Sana. Campurin urusan orang tua. Astagfirullah. Sana, pergi. Kamu tidak mencampuri. Apa? Nggak mencampurin. Tidak sengaja kami melihat kamu. Betul. Dan itu perbuatan yang sangat keji. Dan itu perbuatan yang sangat jorok dan tercela. Tidak patut dicontoh. Loh itu anak muda nggak usah contoh, itu urusan orang tua itu. Tapi itu, Udah, sana. tapi itu perbuatan yang salah. Bopo Sambiroto. Kenapa seperti itu, Bopo? Bopo Maruto kenapa seperti itu?
datang jauh-jauh kemari hanya untuk mencari wanita dan ditetein seperti itu. Netek seperti itu. Ya anak muda itu urusan orang tua, nggak usah mau tahu dah. Itu urusan orang tua, kan gitu. Oke, urusan orang tua, tetapi ini salah. Ini udah hukum. Ya itu biar Bopo sendiri yang Karena merasakan dia itu. kami tanya juga tidak menjawab. Saya rasa itu adalah kamu gendam. Kalau aslinya tidak suka sama suka, mau gimana? Kamu bisa kami tuntut. Ya silakan Nata coba. Nggak ada dia ngomong keberatan apa. Dia rela. Tanya. Silakan. Mbak. Kamu pergi, Mbak. Coba di ditanya mana? Master, Kunis. Mbaknya itu. Mbaknya coba ditanyain. Mau jawab nggak? Ya, Nak? tanya. Mbak, ayo, Mbak. Mbak. Mbak, halo, Halo. Mbak, hei, Mbak. Mbak, Mbak, jawab pertanyaan kami, jangan sampai kumut juga kamu. Enggak, maksudnya gimana? Mana kamu pan? Kok kamu mau ya stop loh. Enggak, maksudnya kenapa kamu, maksud saya itu kenapa kamu kok mau kali dimut sama orang tua ini gitu? Terus Maksud saya, makanya jawab. daripada dia kamu aja gitu. Ya enggak. Yang kayak gitu juga Saya- lah. Saya tadi maksudnya, Mbak jawab, kenapa kamu kok mau dimut sama dia? Maksudku gitu tadi. Saya tanya nih ya. Iya, silakan. Jangan pegang-pegang. Duh. Boleh ditanya. Mbak. Ini milik saya ini. Mbak Tuli. Mbak, coba tanya, Mbak. Nanti bisu. Jawab pertanyaan saya. Mbak. Kenapa Mbak kok mau Ayo balik, Pak. dipendeli sama dia? Mbak, balik, Mbak. Mbak. Diam bay. Mbak, halo, neng. Ayo, Mbak, pergi, Pak. Ayo. Kakak. Berdiri. Nggak mau dia. Berdiri, Pak. Neng. Ah, gitu. Ayo pergi. Apalah kamu Mbak itu? Loh, Tengok itu dah. Loh, Alamak, mati kita. Oh, gimana ini? lah, kok mau dipeluk? Pertanyaan sama saya kan? Pertanyaan Enggak, saya apa kok sama perempuan situ? betisnya besar gini nih. oh, Mbak, buktinya besar. Ya, kuat kali itu dah memang. Kulit panggul kalau. Kalau yang betisnya besar kuat dia. Udah deh, Tahu kamu. kita kasih bagiannya dulu. Enggak usah diopen orang itu. Anak muda gila ini. Duh, Kamu yang gila, tahu kamu. Ini kebutuhan saya, jangan Kamu ikut yang nggak campur. waras, tua nggak dalan gue. Ini dipakai. Apa ya? Mbak, kamu pikirkan tetek kamu yang besar sebelah itu gara-gara dikejar dia. Kempes, Mbak, punyamu, Mbak. Habis nanti udah berdarah itu, weh. Ini udah satu. Selanjutnya siapa lagi yang akan kamu jadikan? Kok anak muda ngurusin orang tua? Saya nggak mau apabila terjadi oleh gadis-gadis desa sini. Ini orang tua tak punya otak. betul. Punya otak orang kebutuhan, buktinya bukan pemaksaan dia. Kamu mau. nggak terima belum punya otak? Ya nggak terima lah. Ada Jangan otak butuh darahnya sampai kayak gitu. Ada otak kamu ada. Bobo ada otakmu. Kecil, bosok. Ah, Itu. kan kalian aja anak muda yang nggak waras pikirannya. Kamu yang nggak waras. Nggak malu ketahuan seperti ini. Aduh. Mesti malu, buktinya dia yang mau. Kalau Nah, kawan nggak mengakui kamu. orang kebutuhan saya kok saudara yang keberatan, yang repot. Kebutuhan sama istri sendiri. Jangan sama kayak gini Udah dikorbankan. Lepaskan dia. Kalau dilepaskan dia, saudaraku lepaskan untuk nyawa saudara semua nih. Waduh, ngancam ya? Ya. Saudara ini udah tahu ya udah ngapain tinggalkan, ngapain dopenin. Ini kan urusan saya, kebutuhan saya. Mbak. Ini kalau kita lawan ini nggak waras saya ini. Ini kita cari cara ya. Kita cari cara. Nggak waras. Memang harus seperti ini. Mbah apa? Untuk menambah kekuatan ngono. Iya. Itu anak muda nggak perlu tahu urusan Mbah. Popo Maruto.
Jangan bersikap seperti itu, Bopo. Di kampungmu sana aja udah. Ini dapat dari mana ini? Anak muda nggak perlu tahu, dia datang menjumpai Bopo dan Bopo memang kebutuhan Bopo, ya udah itu aja. Orang dia memang sayang betul sama Bopo Maruto. Iya, Mbak. Mbak. Ya. Mbak. Angguk-angguk pula deh, Mbak. Angguk-angguk pula kayak burung hantu gitu. Kenapa kamu kok saya buka wajah malu? Malu. Dan jadi murahan, Mbak. Tah, Dibayar berapa kamu sama dia? bodoh boleh, murahan jangan, Mbak. Jadi kalau memang anak-anak muda ini ngopen nih urusan orang tua, berarti saudara-saudara sini nggak menghargai. Jadi apapun apa ceritanya, saudara nyakar saya. Sana.